Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan. Tertulis dalam kitab Filipi 3 ayat 13 dan 14, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Filipi 3 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, daripada hidup dalam bayangan hari kemarin, berjalanlah dalam terang hari ini dan pengharapan akan esok hari. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Memandang ke Depan, Kisah Inspiratif. Kata Januari berasal dari nama Janus,
dewa segala permulaan yang disembah oleh rakyat Romawi. Dewa ini digambarkan seperti manusia berwajah dua, dengan satu wajahnya menghadap ke belakang dan yang lainnya menghadap ke depan. Sebagian orang mengalami kesulitan dalam mengarahkan pandangan penuh pengharapan ke depan, karena mereka terus-menerus melihat ke belakang dan meratapi kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat di masa lalu. Pandangan mereka tentang masa depan menjadi suram, dan semangat mereka pun memudar. Padahal, sia-sialah bagi kita menyesali hal yang sudah berlalu. Sejarah sepertinya akan terulang dengan sendirinya jika mereka terus-menerus merenungi berbagai kegagalan dari tahun yang lewat, atau senantiasa mengeluhkan berbagai ketidakadilan yang mereka derita selama 12 bulan yang sudah berlalu. Tidak ada untungnya terus-menerus mengeluh tentang masa lalu. Pada awal tahun yang baru ini, awalilah dengan mengakui dosa-dosa Anda kepada Tuhan dan terimalah pengampunan penuh rahmat yang ditawarkannya. 1 Yohanes 1 ayat 9-10, perbaikilah apa yang perlu dibenahi dan kemudian, lupakanlah apa yang telah di belakang Anda, melangkahlah maju dengan penuh keyakinan, dan percayalah kepada Bapa Surgawi kita. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Ini adalah rahasia hidup Paulus yang terbukti berhasil. Marilah kita berhenti menoleh ke belakang dan meratapi kegagalan-kegagalan di masa lalu. Sebaliknya, arahkan pandangan ke depan dan bergeraklah maju dengan penuh pengharapan dan sukacita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Filipi 3 ayat 12-14 berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tadi malam, aku pergi ke pertandingan bola basket kampus bersama istri dan anakku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lamanya, aku diliputi perasaan sungkan dengan orang-orang di sekitarku. Waktu kami duduk dan menunggu permainan dimulai, tingkat ketidaknyamananmu terus naik setelah melihat arena itu dipenuhi oleh anak-anak kampus. Tren pakaian, musik hip-hop yang menggelegar, dan persahabatan antara para siswa membawaku kembali ke tempat yang sering aku hindari. Waktu aku berkendara pulang, aku gak bisa menahan diri untuk tidak merenungkan semua tekanan yang aku alami di masa remaja. Jangan salah paham, aku senang mengenang hari-hari indah seperti halnya aku sekarang ini. Aku pikir kita semua punya setidaknya beberapa kenangan indah yang membuat kita memejamkan mata sejenak dan memikirkan hal-hal yang sangat kita rindukan. Misalnya, kalau kamu seperti aku, gak akan pernah ada masa yang lebih baik buatku selain daripada bermain musik selama masa-masa SMA. Band-band grand seperti Smashing Pumpkins, Soundgarden dan Stone Temple Pilots masih jadi yang terpopuler. Band-band seperti Incubus dan Rage Against the Machine berada di garis depan dari yang disebut gerakan nu metal.
Dan aku masih setia mengenakan kemeja flanel hijau yang sama dari SMA. Iya, itu menyenangkan. Aku suka mengenang kenangan-kenangan indah itu dalam hidupku. Bahkan sampai hari ini. Walaupun aku sudah berusia 30-an sekarang, dan 1 atau 2 helai rambut di janggutku sudah ubanan. Aku mulai sadar kalau aku sudah mulai mendengus saat aku mulai duduk atau berdiri, seperti merasa kesakitan. Apa yang terjadi denganku? Aku juga tinggal dengan seorang remaja yang gak pernah gagal membawaku kembali ke semua drama-drama kehidupan anak remaja. Maksudku, memikirkan kembali hal-hal menyenangkan itu. Tapi biasanya, hal-hal itu tidak terlalu menyenangkan. Kenangan kurang menyenangkan lain waktu aku SMA adalah saat aku mulai jadi penyendiri. Aku tidak lagi bicara tentang James Dean yang super keren atau Arthur Fonzarelli yang penyendiri atau pemberontak. Aku selalu jadi anak laki-laki SMA yang gak bisa bergaul. Tapi lucunya, hidupku berubah sepenuhnya setelah aku menjadi seorang Kristen pada tahun 2002. Aku merasa seperti perlahan-lahan jadi lebih percaya diri akan diriku sendiri. Aku tak lagi peduli dengan pandangan orang lain atas diriku, tapi mencoba untuk memahami bahwa setiap orang diciptakan secara berbeda. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri dan cara kita memilih berinteraksi dengan 7 miliar orang lainnya di planet ini. Jadi setelah kami kembali dari pertandingan itu, aku meminta Tuhan untuk membantuku belajar dari apa yang aku rasakan. Kenapa aku begitu tidak nyaman dan getir terhadap orang-orang asing itu? Ada apa dengan masa laluku sehingga seolah aku merasa ingin menghakimi orang-orang yang sesekali tidak aku kenal? Lucunya, aku gak mendapatkan jawaban apapun, tapi aku merasakan kedamaian. Dosa di dalam diriku membuatku tercengang beberapa jam sebelumnya, tapi sekarang, semuanya sudah dibersihkan oleh janji kekal juru selamat, dibandingkan dengan kemeja flanel hijau mengerikan yang sudah dibuang oleh istriku. Janji itu jauh lebih berharga. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan.
yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.